Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman pulang kampung pada umumnya menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Maka ketika kesempatan pulang kampung atau mudik itu tidak bisa dilakukan karena situasi pandemi, dalam hari-hari raya kemarin misalnya, banyak orang yang mengeluh dan kecewa. Lalu apa yang membawa Yesus datang atau kembali ke tempat asalnya? Apakah Yesus rindu kepada ibunya, kangen kepada keluarganya, kangen kepada orang-orang yang dia kenal sejak masa kecilnya? Dan apa yang ada di hati Yesus? Mungkin Yesus ingin mengajar atau ingin menghadirkan sesuatu bagi mereka, agar orang-orang di kampungnya juga dapat menemukan terang dan kebenaran. Tetapi rupanya tidak mudah untuk menghadirkan niat yang baik itu. Meskipun ada kebanggaan, rasa heran, dan kagum terhadap pengajaran yang diberikan oleh Yesus, mereka malah mengatakan, dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperoleh semuanya itu? Saudari-saudaraku yang terkasih, mereka kecewa dan mereka menolak kehadiran Yesus. Yang dipikirkan oleh mereka rupanya latar belakang Yesus. Mungkin dengan semua penolakan yang terjadi, mereka hanya mau mengatakan, siapa elu? Siapa kamu? Mereka tidak terbuka hati dan pikirannya untuk mempercayai kehadiran dan kata-kata Yesus. Padahal Yesus sangat mencintai mereka. Mereka hanya menganggap bahwa Yesus tidak ada bedanya dengan mereka, berasal dari kampung dan latar belakang yang sama. Bahkan di sana ada sikap melecehkan, sikap merendahkan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Mungkin profesi yang dianggap rendah oleh mereka. Bisa jadi orang-orang yang paling dekat dengan kita seringkali adalah orang-orang yang paling sulit diajak bicara tentang iman, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Mungkin kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ah, kamu sok suci, sok alim, udahlah kita hidup biasa-biasa saja. Ngapain kita pusing dengan banyak hal peraturan segala? Saya tahu kok latar belakang hidupmu. Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kata-kata itulah yang pada saat tertentu bisa menjatuhkan kita. Ketika orang yang kita cintai menolak iman kita, itu bisa terasa seperti penolakan pribadi, terutama ketika iman itu sangat berarti bagi kita. Maka mari kita meminta kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan untuk membagikan apa yang penting bagi kita dengan orang-orang yang paling kita kasihi. Dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, Musa diutus Allah untuk menyampaikan hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, yang harus dimaklumkan, harus dilaksanakan sebagai hari pertemuan kudus. Ada banyak peraturan tersirat dan diperintahkan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Hal itu berat, tidak mudah. Mungkin membuat mereka pusing. Bisa dirasakan bahwa peraturan-peraturan itu hanya akan membebani kehidupan mereka. Hal ini sangat berpotensi untuk mendapatkan penolakan dari orang Israel. Tetapi Musa tetap melakukan perutusan itu dan misi yang diembannya. Mari kita bayangkan hati Yesus yang menderita karena ajaran yang ditolak di tempat asalnya. Bagaimana reaksi Yesus? Rupanya Yesus hanya mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di rumahnya. Dia tahu bahwa mereka bebas memilih untuk percaya atau tidak percaya. Kesedihannya tidak ditujukan pada dirinya sendiri, karena dia ditolak secara pribadi, tetapi justru pada ketegaran dan kedegilan hati mereka. Dia sedih untuk orang-orang yang ada di kampungnya,
Untuk apa yang akan mereka lewatkan? Hadiah yang sangat ingin diberikan oleh Yesus atau oleh Bapa kepada mereka. Dia sedih karena mereka tidak mengenali panggilan untuk hidup dalam kerajaan Allah yang juga ditujukan kepada mereka. Ketika kita mendapati diri kita ditolak, kita dapat meminta untuk memiliki hati seperti Yesus dan menawarkan kesedihan atau luka kita demi kebaikan mereka yang menolak kita. Injil mengatakan bahwa karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di sana. Hal ini berbicara tentang kekuatan iman. Sementara iman adalah hadiah, itu juga merupakan tindakan manusia untuk membuka pintu kita menyambut tindakan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan iman, kita memberi izin kepada Allah untuk melakukan apa yang menurutnya pantas untuk dilakukan. Iman juga menyiratkan kepercayaan bahwa Allah berusaha memberi hal-hal yang baik kepada kita. Iman mengizinkan Tuhan untuk melakukan tindakan yang bermanfaat, yang menyembuhkan luka terdalam dan mengarahkan kita menuju kebebasan terbesar yang ditemukan dalam persatuan dengan Tuhan melalui kasih karunia Yesus Kristus. Saudari, saudara terkasih, semoga iman kita semakin terbuka kepada karya-karya Tuhan. Tuhan memberkati.